Jadi kalau ada misalnya ada orang yang tidak menerima, kami tidak mau menerima jadi paruh waktu, kami akan penuh waktu. Kalau menurut saya kita kurang bijak untuk seperti itu. Karena kenapa? Jadi artinya bagi yang tidak ada dalam tidak ada dalam formasi tapi ada dalam database BKN, itu tetap dia bisa jadi P3K. Dan P3K paruh waktu pun itu kita tegaskan status hukum yang bersangkutan. Salah satunya apa? Dia tadi diberikan nomor induk. Nah kemudian ini penting juga nyambung gimana pembayarannya ya. Nah yang itulah yang membedakan. Kenapa mereka itu mengusulkan formasi terbatas? Pertama, akhirnya muncul jalan tengahnya. Oke lah P3K, tapi P3K paruh waktu itu tidak disebut di undang-undang. Di undang-undang itu P3K, maka tidak ada juga istilah P3K penuh waktu. Jadi P3K aja ini kita sebutkanlah istilah P3K paruh waktu supaya pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu tenaga honorer R2 R3. Apa kabar Bapak Ibu di hari ini? Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita sampaikan pesan Menpan RB dan BKN untuk Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu sebelum nanti Bapak Ibu menyampaikan aspirasi di tanggal 3. Ada celah-celah yang bisa Bapak Ibu lihat sebagai aspirasi Bapak Ibu nantinya untuk bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya, baru-baru ini Bapak Ibu sekalian, BKN dan Menpan RB melakukan sosialisasi dan arahan terkait dengan regulasi pengangkatan P3K paruh waktu. Yang mana dari pesannya Bapak Ibu bisa simak sendiri, ada beberapa kendala yang nantinya akan Bapak Ibu hadapi dalam hal aspirasi usul P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Yang pertama adalah yang menghambat Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mengamanatkan maksimal belanja pegawai 30%. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah masalah anggaran di daerah. Jadi pertama dengan kedua ini saling berkaitan dan ini tentu harus kemudian disampaikan kepada wakil-wakil rakyat gitu ya Bapak Ibu, agar kiranya ruang fiskal di daerah itu diperluas ya, artinya undang-undang HKPD itu kemudian bisa ditunda dulu. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat memang pemerintah dalam hal ini sebenarnya sudah melampaui batas waktu yang diamanahkan di Undang-Undang ASN ya. Penataannya paling lambat di 31 Desember 2024 dan diakui oleh Pak Aba bahwa paruh waktu atau istilah P3K paruh waktu itu tidak ada dalam Undang-Undang ASN. Nah, ini tentu menjadi masukan yang baik kepada Bapak Ibu ya, sebelum nantinya Bapak Ibu menyampaikan aspirasinya di Jakarta tanggal 3 Februari ini. Nah, terkait ini Bapak Ibu sekalian, juga dibahas bagaimana ini banyak ditanyakan di daerah yang menyebutkan kalau melamar ke teknis, paruh waktunya ke teknis. Ini Bapak Ibu sekalian jawabannya bisa Bapak Ibu simak ya melalui paparan yang disampaikan oleh BKN dan Menpan. Jelas tetap Bapak Ibu di jabatan yang lama yang Bapak Ibu duduki sebelum Bapak Ibu mendaftar menjadi P3K di tahun ini. Nah, berikut penjelasan selengkapnya, silakan disimak Bapak Ibu sekalian biar tidak salah. Bagi mereka yang tahap 1 tidak lulus, berarti dia akan menjadi P3K paruh waktu. Bagi mereka CPNS yang sudah ikut tes, yang gagal di SKD atau di SKB, maka dia pun akan menjadi paruh waktu. Bagi teman-teman yang TMS, tetap dia bisa mendaftar di periode kedua. Jadi artinya peluang yang disiapkan oleh pemerintah dari 1,7 juta, sampaikan Pak Waka tadi, itu memberikan ruang yang sebesar-besarnya termasuk mekanismenya. Ya, jadi ini komitmen Bu Menteri ini luar biasa. Sepanjang dia ada dalam database BKN, maka dia akan dapat prioritas. Pertama menjadi P3K, kedua menjadi P3K paruh waktu. Ya, menjadi P3K paruh waktu. Menjadi P3K paruh waktu itu hanya masa transisi saja. Karena suatu saat dia akan menjadi P3K. Gitu. Makanya Pak Waka ada pertanyaan kan, kalau jadi paruh waktu, bisa nggak jadi penuh waktu? Ya bisa. Oh, bisa. Kalau kinerjanya bagus, dia tetap akan dapat nomor induk P3K. Jadi walaupun paruh waktu, tetap dapat nomor induk P3K. Kemudian kalau dia memenuhi syarat, kinerjanya bagus, anggarannya ada,
dia diangkat jadi P3K. Jadi isunya kemarin kan, ini kita nggak bisa jadi P3K nih. Kemarin ada usulan kan, P3K udah jadi P3K, bisa balik nggak jadi paruh waktu? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, masa ntar paruh waktu jadi seperempat waktu kan repot juga gitu ya. Nah makanya yang P3K ini juga kinerja, disiplin gitu kan harus tetap dijaga juga. Jadi peluang untuk teman-teman mengikuti seleksi di tahap 2 ini luar biasa. Bahkan kalau menurut saya logika kita terbalik nih. Jadi kita dulu formasi yang ada kita potong. Sekarang orang yang belum ngusulin formasi kita undang untuk ngusulin formasi. Kan gitu ya Pak ya. Yang formasinya belum terpenuhi itu kita undang untuk bisa terpenuhi. Jadi teman-teman ini saudara-saudara kita pegawai non-ASN yang ikut seleksi, mendaftar dan ikut seleksi, tidak perlu khawatir, kesempatannya luas. Kemarin-kemarin yang tidak mendaftar sekarang sudah bisa mendaftar kembali sepanjang dia ada dalam database BKN, karena itulah yang menjadi prioritas. Nah sekarang ini kami sayangkan juga misalnya kalau teman-teman tidak memanfaatkan kebijakan ini, sehingga ini kita kembalikan juga ke Pemdanya, ke pegawai non-ASN-nya, karena barangkali juga ada yang sudah tidak berminat. Kemudian ada juga yang sudah diterima menjadi ASN, ada juga yang sudah tidak bekerja lagi 2 tahun gitu ya. Ada juga yang sudah batas usia pensiunnya ya Pak ya, sudah tidak terpenuhi gitu. Kemudian juga ada yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi yang tidak memungkinkan lagi untuk itu. Jadi kalau peluang kita penyesuaian terhadap upaya untuk percepatan itu sudah kita lakukan. Jadi semuanya sudah boleh. Jadi tidak ada lagi mungkin sekarang ramai di medsos kami nggak bisa melamar lagi, kami sudah ikut CPNS nih gimana nggak bisa masuk. Oleh BKN sudah dibuka. Difasilitasi ya Pak. Dibuka dan sudah difasilitasi. Difasilitasi. Berarti sebenarnya nggak usah khawatir lagi ya Pak. Nggak usah khawatir lagi. Ini peluangnya sudah cukup luas. Ya, dan kalau menurut saya ini adalah mungkin kesempatan terakhir kita untuk beresin ini, makanya kita buka seluas-luasnya. Tapi bukan berarti mereka nanti tidak bisa masuk, ya bisa saja, tapi ada seleksi yang harus diikuti. Normal lah akan kompetisi nanti. Kalau saat ini memang peluangnya jauh lebih besar. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk Pak Aba ya Pak ya, ini juga menarik nih Pak, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana jika ada pegawai non-ASN yang sudah masuk database BKN tapi instansinya tidak menyediakan informasi? Iya, jadi gini, jadi yang menjadi hambatan kemarin teman-teman itu nggak bisa masuk, pertama nggak ada formasi, kedua dia gagal karena kualifikasi dengan jabatan nggak sesuai dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya ini juga sudah kita akomodasi. Jadi mohon kepada para PPK ya, instansi pusat dan daerah, yang pertama formasi itu sekarang tidak jadi hambatan untuk teman-teman bisa melamar. Karena kenapa? Kalau formasi yang disiapkan 100, pegawai non ASN-nya yang di database database-nya itu yang di database BKN itu ada 200, yang 100 itu tetap dia masuk, dia lulus. Jadi tidak ada lulus dan tidak lulus sesungguhnya. Cuma nanti yang kuota 100 itu menjadi P3K. Kemudian yang 100 ini dia ngelamar juga nih, tapi dia pegawai non-ASN dalam database BKN, maka dia akan menjadi paruh waktu. Jadi mereka tetap ada kesempatan bekerja itu. Jadi artinya bagi yang tidak ada dalam tidak ada dalam formasi tapi ada dalam database BKN, itu tetap dia bisa jadi P3K. Dan P3K paruh waktu pun itu kita tegaskan status hukum yang bersangkutan. Salah satunya apa? Dia tadi diberikan nomor induk. Nah kemudian ini penting juga nyambung gimana pembayarannya ya. Nah yang itulah yang membedakan. Kenapa mereka itu mengusulkan formasi terbatas? Pertama, karena anggaran belanja pegawainya terbatas. Ada undang-undang HKPD yang wajib 30%. Jadi ini juga harus dimengerti oleh teman-teman tenaga non-ASN atau pegawai non-ASN. Yang paling penting adalah mereka tidak diberhentikan, supaya pelayanan publik itu juga tetap bisa berjalan. Apalagi guru, tenaga kesehatan,
Nah itu harus tetap jalan gitu ya. Nah makanya nanti tetap akan dibayarkan sebagaimana surat Bu Menpan bahwa anggaran tetap harus disiapkan. Jadi nggak usah khawatir. Jadi Bu Menteri sudah menghimbau kepada seluruh kementerian lembaga termasuk Pemda menyiapkan anggaran bagi tenaga atau pegawai non ASN. Yang kedua itu diperkuat dengan rakor kita Pak, dengan Pak Mendagri. Jadi dengan Pak Mendagri juga menyiapkan surat dan memberikan panduan ini loh, kalau dia paruh waktu bisa dibayar dengan mata anggaran ini. Dan suratnya juga sudah disampaikan. Tapi di sisi lain juga ada penegasan di dalam surat Pak Mendagri, jangan lagi mengangkat pegawai non ASN setelah Undang-Undang 20 2023. Dan Pak Mendagri tegaskan kalau masih mengangkat maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan dan sesuai kewenangan Bu Menpan dan Pak Mendagri. Nah itu yang paling penting untuk teman-teman non-ASN ya. Ya, Pak. Mungkin ini bisa diperjelas Pak, karena memang sangat simpang siur tentang paruh waktu, yang memang sepertinya banyak orang yang belum paham gitu paruh waktu ini bagaimana. Isunya kan paruh waktu itu jam kerjanya full tapi gajinya separuh. Tapi ada juga yang bilang kerjanya setengah hari gajinya full gitu. Wah enak banget kalau gitu, atau bagaimana gitu, apa benar? Konsep paruh waktu itu sebetulnya muncul ketika ada komitmen kita, pertama tidak boleh ada PHK massal, kedua tidak boleh ada yang dirugikan ya, kemudian jangan ada penurunan penghasilan dan sebagainya. Tapi di sisi lain formasi kita dan anggaran Pemda ini misalnya nggak ada uangnya ya gitu ya. Nah itulah kita harus cari jalan tengah ya. Kita ini bisa saja mencari istilah yang lain, tapi kalau kita cari istilah yang lain ya itu akan beda konsepnya, mereka merasa tidak menjadi ASN. Tapi kalau kita gunakan P3K, maka dia pun tidak akan dapat penghasilan sebagaimana P3K. Ada gaji pokok, ada tunjangan melekat, dan ada tunjangan kinerja. Tapi kalau untuk bayar tiga-tiganya nggak mungkin nih. Tapi kalau dibayar semua, kita nggak akan sanggup untuk mengangkat mereka. Akhirnya muncul jalan tengahnya, oke lah P3K, tapi P3K paruh waktu itu tidak disebut di undang-undang. Di undang-undang itu P3K, maka tidak ada juga istilah P3K penuh waktu. Jadi P3K aja ini kita sebutkanlah istilah P3K paruh waktu supaya pertama masih muncul nomenklatur P3K-nya. Oh, saya walaupun paruh waktu saya P3K nih. Yang kedua, oh saya tidak diberhentikan. Ya, tetap. Dan saya tidak ada penurunan penghasilan. Karena kenapa? Ketika saya jadi paruh waktu, maka saya akan dibayar dengan anggaran yang ada saat ini. Saya misalnya jadi guru, kemudian saya dibayar 1 juta, 1 juta itulah dia dibayar. Tapi dia sudah dilekatkan ketika dia mendaftar, kemudian ikut seleksi, gitu ya. Luluslah ternyata formasinya nggak ada, maka dia jadi paruh waktu. Nah jam kerjanya gimana kan gitu? Jam kerjanya itu nanti kita akan serahkan kepada pengaturan instansi masing-masing. Karena yang tahu bahwa mereka itu harus bekerja penuh atau tidak, itu tergantung dari apa? Kontrak kerjanya. Karena kan P3K itu basisnya kontrak. Ya di kontrak itu disebutkan aja dia akan bekerja kapan gitu ya. Jadi artinya nanti instansi akan kita berikan ruang untuk mengatur jam kerja bagi mereka yang paruh waktu. Nah oleh sebab itu paruh waktu itu berarti dia ada kejelasan status ya. Yang penting statusnya dulu. Bagi teman-teman ini kan yang penting statusnya, dan dia tidak diberhentikan sebagai pegawai non ASN. Tetap bisa berlanjut. Jadi kalau ada misalnya ada orang yang tidak menerima, kami tidak mau menerima jadi paruh waktu, kami akan penuh waktu. Kalau menurut saya kita kurang bijak untuk seperti itu. Karena kenapa? Ini pemerintah ini sudah memikirkan ya, Menpan RB atas nama pemerintah termasuk BKN memikirkan supaya nggak berhenti, tapi di tengah-tengah keterbatasan anggaran ya dan sebagainya, ini bisa ada kebijakan kita seperti ini. Jadi kalau menurut saya nanti teman-teman yang paruh waktu juga kan suatu saat ketika anggarannya ada untuk bayar, dia beruntung. Apakah paruh waktu ke P3K itu perlu seleksi? Tidak perlu seleksi lagi. Ya, bahkan NIP-nya sudah melekat, nanti tinggal diusulkan formasinya, maka dia langsung diangkat menjadi P3K. Jadi sebetulnya teman-teman tidak perlu khawatir
jangan juga terprovokasi seolah-olah ini akan merugikan dan sebagainya. Justru ini menguntungkan ketimbang mereka itu diberhentikan. Ya, harusnya kan diberhentikan. Karena kenapa harus diberhentikan? Anggaran nggak ada, ya kan, formasi nggak ada. Tapi saat ini, ya, Bu Menteri dengan kebijakan beliau ini ingin mereka tetap kita selamatkan. Tapi caranya ini dulu ya. Jadi paruh waktu itu adalah jabatan untuk parkir untuk masa transisi, ya. Nah setelah itu seharusnya tidak ada lagi yang paruh waktu. Tapi kalau instansi itu punya ketersediaan anggaran untuk belanja pegawainya mencukupi, ya boleh langsung juga semua boleh. Kan kita juga tidak bisa memaksa kementerian, lembaga dan Pemda yang nggak punya uang gitu harus bayar. Ya, karena nanti pelayanan publiknya terganggu. Nah itu jadi nggak perlu khawatir gitu untuk itu. Jadi pekerjaan, waktu nanti diatur oleh Pemda masing-masing. Misal guru kan jam mengajarnya juga sudah jelas, silahkan diatur. Ya, silakan diatur. Dan boleh nggak misalnya dia akan dapat fasilitas lain, ya boleh saja. Ya, mereka juga ikut boleh rapat, mereka dapat apa dan sebagainya kan boleh-boleh aja. Gitu. Jadi artinya teman-teman, paruh waktu itu adalah memang kebijakan yang memang untuk mengakomodasi. Ya, ketimbang kita tidak bisa mengakomodasi itu, ya tentunya ini dampaknya juga akan kemana-mana ya. Tapi kalau dengan paruh waktu itu kita bisa paling kurang mengakomodasi teman-teman yang tidak ada formasi dan anggarannya, tapi mereka punya status hukum yang jelas. Gitu ya. Siapa saja nih Pak yang masuk ke P3K paruh waktu Nah, nih Pak? jadi P3K paruh waktu itu yang pertama mereka yang terdata dalam database BKN. Prioritas itu ya Pak ya? Itu prioritas. Prioritas. Ya. Kecuali kalau ada kelebihan. Yang kedua, bagi mereka yang telah mengikuti seleksi tahap 1. Tahap 1 walaupun dinyatakan nggak lulus, dia jadi P3K karena nggak ada formasinya. Jadi istilahnya nggak ada lulus dan nggak lulus sebetulnya. Jadi artinya yang penting dia mengikuti seleksi. Yang ketiga adalah bagi mereka yang sudah mengikuti seleksi CPNS yang database. Tapi pertanyaannya, kalau saya bukan database, kemudian ikut seleksi CPNS, bisa nggak ikut ke tahap 2? Nggak bisa. Karena dia bukan dalam database BKN. Ini kan banyak pertanyaan, saya ini nggak bisa loh daftar tahap 2. Ya, begitu dilihat ternyata dia bukan database. Dia ikut CPNS nggak lulus, maka dia terkunci nicknya di BKN. Tapi bagi saya database BKN, saya ikut SKD, ternyata gugur, atau SKB gugur, maka dia tidak perlu seleksi lagi, dia akan langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu. Oke, mudah-mudahan bagi saya sih cukup jelas ya Pak ya, sangat jelas. Mudah-mudahan jelas. Termasuk pendaftar nih yang terakhir. Oke, Jadi Pak. yang ikut yang dulu tidak mendaftar, kemudian ikut tahap 2, kemudian ada 100, dia ternyata 150, yang 50-nya juga tetap paruh waktu. Tapi kalau misalnya ternyata uangnya ada, ya semuanya jadi P3K. Gitu. Jadi mohon ini ya pemahaman dan pengertian dari teman-teman semua. Kira-kira kondisi itulah yang menyebabkan tadi kebijakan pemerintah itu membuka salah satunya di paruh waktu. Itu hanya nomenklatur aja untuk bisa teman-teman gunakan dulu gitu. Tapi jenis jabatannya sama. Ada guru dan tenaga kependidikan, ada tenaga teknis, dan juga ada jabatan-jabatan pelaksana. Ya, gitu. Berarti sudah jelas ya Pak sebenarnya pemerintah. Sebetulnya ini kesempatannya bagus kalau menurut saya teman-teman. Cuman kan kadang-kadang mungkin ini komunikasi antara Pemda, misalnya BKD, informasinya itu secara tidak utuh ya. Nah sementara kita sudah melakukan rakor, sosialisasi ini yang luar biasa kepada seluruh PTK loh dan pengelola kepegawaian. Gitu. Seharusnya bisa tersampaikan dengan baik ya Pak. Harusnya begitu. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ini sampai 20 Januari 2025 ini teman-teman yang 1,6 itu bisa terangkut semua. Oke, ini ada pertanyaannya gini Pak. Dia sudah bekerja nih selama 2 tahun tetapi dia tidak terdata dalam database. Itu tuh jadi dimaksud masa kerja minimal 2 tahun itu dihitungnya tuh dari kapan? Iya. Jadi kalau sebetulnya yang prioritas itu selalu disampaikan Bu Menteri itu database BKN karena itulah yang menjadi komitmen. Tapi juga misalnya kalau ada yang memenuhi syarat ya boleh juga tapi tidak prioritas. Jadi artinya
2 tahunnya dihitung mana ya? Dihitung kalau kembali ke Permen 6 2024 itu ketika saat mendaftar kan gitu ya Pak, saat mendaftar. Tapi ini sebetulnya saya melihat Pak Waka ya yang dominan itu ya memang teman-teman database BKN gitu ya. Jadi mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Dan itu juga tidak melebihi data yang ada dalam database BKN. Bahkan masih kurang ya Pak, masih di bawah ya data Pak Waka tadi. Masih di bawah itu. Jadi artinya ya memang dihitungnya kalau kita kembali ke Permen 6 itu pengalaman itu sampai dengan pada saat dia mendaftar. Dan harus dilakukan secara aktif dan terus-menerus. Yang penting adalah kita kan sudah melewati masa pendaftaran. Ya, jadi tolong Panselda ya, itu juga betul-betul bijak ketika melakukan seleksi administrasi. Karena ini kan komitmen kita. Jadi jangan sampai ada salah dikit nanti di TMS kan gitu ya. Jadi nggak ada istilah itu. Karena prinsipnya dia mendaftar, dia ikut seleksi, mohon teman-teman di Pemda ini jaga dan bantuin ya teman-teman. Karena mereka sudah punya komitmen, apalagi sudah bekerja ya Pak ya. Khususnya bagi mereka yang sudah terdata dalam database BKN. Jadi betul-betul nanti teman-teman ini diberikan ruang karena inilah kesempatan besar bagi mereka untuk menjadi P3K atau P3K paruh waktu supaya tetap pelayanan publik kita bisa berjalan, kemudian juga status mereka itu menjadi jelas ya. Tapi tadi kita pun sama-sama baik teman-teman pegawai ASN, baik pemerintah menjaga ini sesuai ketentuan peraturan perundangan ya, Pak ya. Jadi kalau kesempatannya ini sudah cukup luas lah bagi kita ya untuk memberikan ruang. Tapi ya tadi sampai 20 Januari itulah yang ada. Berarti kita akan stop di situ ya Pak ya. Stop di situ. Nggak akan ada perpanjangan lagi nih Pak. Mudah-mudahan. Karena ini saya kira juga ini kan terkait jadwal ya Pak ya. Jadi kalau kita perpanjang terus ini kita nggak akan selesai. Terus juga ini perlu kami sampaikan. Kemarin kami Pak Waka, kami runtut tuh. Ternyata banyak sekali sosialisasi, rapat koordinasi, lebih dari 10 kali yang kita lakukan dengan Pemda. Terakhir kami dengan Pak Kepala BKN, dengan beliau juga, dengan Pak Waka, itu dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk coaching klinik. Jadi kita ini udah sangat teknis, ada 4-5 kali coaching klinik Pak, dari mulai 2023 ke seluruh Pemda-Pemda, supaya dia mengoptimalkan tenaga non-ASN-nya. Jadi arahan Bu Menteri, coba ini disosialisasikan terus. Dan itu sudah kita lakukan. Dan terakhir, ketika ada Kepmenpan 15, 16, termasuk jadi surat Pak Mendagri dengan surat Bu Menpan, itu khusus tuh BKN, ya Pak Kepala, Pak Waka dengan timnya itu langsung bergerak. Termasuk juga Bu Menteri menyapa juga teman-teman dari Pemda itu supaya memotivasi, ayo lakukan tata kelola ini dengan baik dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Gitu. Jadi tentu saya berpesan pertama kepada instansi ya, mohon kami pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, BKN didukung upaya atau niat baik kita untuk mengakomodir mereka yang memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi P3K maupun PNS ya. Karena luar biasa seleksi tahun 2024 dan 2025 ini hampir tidak berhenti. Tapi ini karena memang diniatkan dengan baik supaya kesempatan yang sama bagi warga negara itu tetap kita junjung tinggi untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Maka laksanakanlah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam regulasi. Dan kami mohon juga para tenaga non-ASN ya, tentunya ikuti terus informasi-informasi yang resmi dari Kementerian PAN-RB, kemudian dari BKN. Pokoknya jangan mau diiming-imingi ya, yang itu justru malah merugikan mereka-mereka sendiri. Banyak korban yang karena dia ingin cepat bisa diangkat, segala cara dilakukan, mengeluarkan biaya dan sebagainya, itu menjadi tidak bagus. Kalau ada pertanyaan, ada informasi yang ingin diperoleh, silahkan, kita sudah membuka informasi melalui medsos di Kemenpan maupun di BKN ya. Jadi jangan takut untuk nanya, kami akan berikan informasi dengan sejelas-jelasnya. Itu Mbak Dewi. Iya, terima kasih Pak. Jadi memang kita juga nggak boleh abai ya Pak ya, apalagi maksudnya saat-saat seperti ini memang kita harus terus mengikuti informasi-informasi yang
harus resmi ya Pak ya, harus betul, resmi, jangan mudah percaya juga tadi ya Pak ya. Iya. Apabila ada yang mengiming-imingi, oh ini pokoknya pantau terus Iya. situs-situs resminya Kemenpan RB dan BKN ya Pak ya. Iya. Pertanyaan terakhir Pak, selain tadi kita memang jangan mudah percaya dengan yang diiming-imingi itu ya Pak, mungkin ya janji-janji palsu itu Pak, mungkin pesan Bapak ini untuk instansi pemerintah terkait penataan pegawai non-ASN Pak. Mungkin Pak Yomo dulu, silakan Pak. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman di instansi pemerintah maupun pusat, terutama BPK ya, kita membangun komitmen bersama dalam satu framework yang sama. Mari kita selesaikan penataan tenaga ASN ini secepat-cepatnya, sebaik-baiknya, ya seobjektif-objektifnya, sehingga kesempatan mereka untuk menjadi aparatur sipil negara itu segera terwujud. Ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Itu Mbak Dewi. Mungkin dari Pak Res sekarang. Ya, jadi mungkin prinsip dasarnya bahwa yuk kita jalankan mandat undang-undang. Ya, undang-undang itu memandatkan bahwa kita selesaikan. Basis dari penyelesaian itu adalah database BKN. Supaya kita ada landasan pedoman untuk melakukan itu. Dan kita tidak melebihi dari 1,7. Nah, oleh sebab itu, ini kan sudah optimal sampai 20 Januari 2025. Ya, jadi harapannya tadi kerjasama lah dari Pemda, ya, dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk sama-sama mengawal kali ini kerja bersama. Ya, jadi walaupun tadi ada problemnya teman-teman di daerah, tapi kan kami juga dengan BKN ikut gabung di situ untuk menyelesaikan. Tapi ini untuk yang terakhir ya Pak ya. Jadi setelah ini mungkin jangan ada lagi. Dan yang terakhir bagi teman-teman pegawai non-ASN, yuk ikuti aja prosedur saat ini. Jadi nggak perlu khawatir. Yang penting teman-teman mendaftar, ya mendaftar, kemudian ikut seleksi. Makanya tadi mudah-mudahan seleksi administrasi juga ya dilancarkan lah semuanya. Yuk kita dukung teman-teman pegawai non ASN yang sudah mendaftar itu. Kemudian nanti jadilah nanti ASN yang tadi yang memiliki integritas, yang berakhlak lah gitu ya, berakhlak. Nah, termasuk nanti ada tugas Pak. Selanjutnya pengembangan kompetensinya, pendidikannya diperbaiki, ya, kompetensinya ditingkatkan dan sebagainya. Termasuk nanti dampaknya ke pelayanan publik. Ayo teman-teman semua, ya, dengan kesempatan ini kami dengan Pak Waka ngajak teman-teman Pemda untuk kita bersama-sama menyelesaikan ini, termasuk juga teman-teman yang pegawai non ASN yang sudah mendaftar, tetap semangat. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Yomo, juga terima kasih. Semoga jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Pak Aba dan Pak Yomo ini dapat disimak dan didengarkan dengan baik-baik ya, dan mudah-mudahan semua pertanyaan ini dapat terjawab dengan semestinya gitu. Sekali lagi terima kasih Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya.